Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syifa Yun Rahman dari Fakultas Kedokteran Unjani angkatan 2017. Izin mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai hubungan pemeriksaan fototorax dengan hasil pemeriksaan RT-PCR pada pasien COVID-19 di Rumah Sakit Dustira. Nah, untuk latar belakangnya, awalnya COVID-19 ini ditemukan di Wuhan, China, dan juga untuk etiologi itu adalah SARS-CoV-2 dan dikonfirmasi dapat ditransmisikan dari manusia ke manusia. Seiring bertambahnya hari, COVID-19 ini bertambah jumlah kasusnya. Dengan manifestasi klinis ada 7, yang pertama adanya asimptomatik, uncomplicated illness, adanya pneumonia ringan, pneumonia berat, ARDS, sepsis, dan juga shock sepsis serta kematian. Lalu untuk di Indonesia sendiri itu COVID-19 dibagi menjadi 4 kriteria. Yang pertama kasus probable, kasus kontak erat, kasus suspek, dan juga kasus konfirmasi. Untuk menegakkan diagnosis COVID-19 dilakukan pemeriksaannya RT-PCR, rapid test, dan juga pemeriksaan fototoraks. Nah, sehingga di sini peneliti tertarik untuk mengetahui hubungan pemeriksaan fototoraks dengan hasil pemeriksaan RT-PCR pada pasien COVID-19 di Rumah Sakit Dustira. Untuk COVID-19 itu sendiri adalah penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh novel coronavirus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan juga merupakan pandemi dikategorikan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Untuk epidemiologinya dapat dilihat seiring bertambahnya hari itu tetap ada kasus jumlah COVID-19 terkonfirmasi. Untuk sel target dan organnya itu sendiri, COVID-19 ini memiliki antigen utama yaitu adalah protein S atau protein spike. Nah, protein S ini akan berikatan dengan ACE2 yang target organnya itu ada di paru-paru, jantung, ginjal, saluran pencernaan, saluran kemih, dan masih banyak lagi. Untuk patogenesis patofisiologisnya, ketika droplet lalu adanya transmisi secara oral fekal dan aerosol itu masuk ke dalam traktus respiratoris bagian atas, maka virus akan bereplikasi di kafum nasal dan faring, sehingga dapat dilakukannya pemeriksaan RT-PCR. Lalu replikasi tersebut akan meluas ke bagian bawah, itu adalah respiratoris bagian bawah, dan juga ke intestinal mukosa yang akan timbul malifremia, dan untuk gejala klinisnya itu masih asimptomatik. Lalu di sini SARS-CoV-2 akan menginduksi dari pembentukan antibodi dan juga sel memori, dan akan terjadinya pembentukan antibodi dan sel memori secara berlebihan sehingga akan mengeluarkan mediator secara berlebihan juga yang menyebabkan disfungsi imunitas atau timbul dan masuk dalam kondisi badai sitokin. Lalu reseptor S2 ini lama-kelamaan sensitivitasnya akan menurun, dan juga S yang seharusnya S yang berikatan yang beredar di luar akan mengubah S1 menjadi S2 sehingga terjadi disfungsi renin angiotensin sistem yang menyebabkan adanya gangguan permeabilitas vaskular pada pulmonal yang menyebabkan edema pulmo. Lalu antibodi yang dihasilkan oleh SARS-CoV-2 ini akan menyebabkan antibody dependent enhancement di mana adanya netralisasi dari virus sehingga antibodi tidak dapat menetralisasi. Nah, maka replikasi tersebut akan meluas ke sel target organ lainnya yaitu dari paru-paru, hati, dan juga ginjal serta jantung. Dan akan menyebabkan sel damage yang menyebabkan pasien tersebut masuk ke dalam kondisi sistemik viral sepsis dan juga masuk ke kondisi sistemik inflammatory response yang menyebabkan multiple organ damage. Dan ketika sudah masuk ke dalam multiple organ damage dan ARDS, pasien akan dapat menyebabkan kematian. Untuk metodenya itu yang pertama ini merupakan studi analisis dengan cross-sectional studies dan menggunakan data sekunder yaitu data rekam medis pasien COVID-19 dengan teknik pengambilannya itu adalah simple random sampling. Nah, 47 pasien ini termasuk dalam kriteria inklusi dan eksklusi dari 51 sampel yang dikumpulkan pada periode Maret sampai Desember 2020. Lalu pemeriksaan fototoraks ini direview kembali oleh Dr. Ilma Fidianti, spesialis radiologi konsulen magister kesehatan. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan untuk usianya itu paling banyak 20-39 tahun, untuk jenis kelaminnya itu adalah laki-laki, untuk pemeriksaan fototoraks itu didapatkan paling banyak itu adalah pemeriksaan COVID-19 dengan specific features, di mana didapatkan adanya gambaran opasifikasi ground glass ketika cairan mengisi sedikit dari alveolus, dan juga konsolidasi ketika cairannya mengisi penuh dari alveolusnya. Serta ada gambaran spesifik lainnya berupa fibrosis namun tidak ditemukan. Lalu untuk untuk hasil yang berikutnya itu didapatkan adanya kardiomegali. Kardiomegali di sini yang merupakan gambaran non-spesifik dari COVID-19, serta adanya gambar infusi pleura yang merupakan gambaran non-spesifik dari COVID-19. Berdasarkan hasil pemeriksaan RT-PCR itu didapatkan paling banyak itu adalah yang positif, dan juga untuk hasil hubungan pemeriksaan fototoraks dengan RT-PCR pada pasien COVID-19 di Rumah Sakit Dustira itu didapatkan dengan p-value 0,366 yang menunjukkan dari hasil uji
chi-square bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara hasil pemeriksaan RT-PCR dengan hasil pemeriksaan fototoraks di Rumah Sakit Dustira. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil uji square ini ditunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara hasil pemeriksaan fototoraks dengan hasil pemeriksaan RT-PCR. Nah, hal tersebut dapat dikarenakan yang pertama itu bisa karena adanya hasil negatif palsu dari hasil pemeriksaan RT-PCR, yaitu bisa saja jumlah virusnya itu tidak mencapai cut-off kurang dari 40. Lalu untuk yang kedua, itu dapat ditemukannya hasil pemeriksaan RT-PCR yang palsu. Dan yang terakhir, itu bisa ada riwayat penyakit atau infeksi lainnya yang terjadi pada pasien. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.